Hari itu langit tampak teduh. Awan menggantung rendah seolah menahan hujan. Aku duduk di kursi belakang mobil sedikit menyandarkan tubuhku ke jok yang dingin. Perutku yang membesar membuat napasku lebih pendek dari biasanya. 7 bulan sudah aku mengandung dan setiap perjalanan terasa jauh lebih melelahkan dibandingkan dulu. Suamiku menyetir di depan. Tangannya mantap di kemudi. Matanya fokus menatap jalan. Aku menunduk mengusap perutku dengan penuh rasa sayang. Sebentar lagi sampai. Nak. Bisikku pelan. Mobil melaju menyusuri jalanan yang semakin sepi. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kanan kiri jalan. Aku merasa tenang sekaligus asing melihat hutan yang begitu sunyi. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia hanya mengangguk singkat. Aku kembali diam, mencoba mengatur posisi dudukku agar lebih nyaman. Kakiku sedikit bengkak, tetapi hati ini penuh harap akan kehadiran anak kami. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tiba-tiba mobil melambat. Aku mengangkat kepala. Dari kaca depan terlihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya sederhana. Wajahnya tampak kebingungan. Ia melambaikan tangan dengan ragu. Suamiku menginjak rem. Mobil berhenti. Aku menoleh cepat ke depan. Kenapa berhenti? Tanyaku. Suamiku membuka sedikit kaca jendela. Wanita itu mendekat. Mau numpang? Jawab suamiku singkat. Aku terdiam sejenak. Dalam hatiku muncul keraguan kecil. Jalan ini sepi. Hutan di sekeliling kami begitu sunyi. Namun, aku mengingat perutku yang besar. Rasa empati yang selama ini selalu aku pegang. Mungkin dia butuh pertolongan. Batinku. Aku mengangguk pelan. Wanita itu masuk dan duduk di kursi depan, tepat di samping suamiku. Saat ia duduk, aku sempat melihat sekilas matanya lewat kaca spion. Tatapannya cepat berpaling. Tidak ada senyum. Tidak ada ucapan terima kasih yang jelas. Mobil kembali berjalan. Aku mencoba mengabaikan keheningan aneh di antara mereka. Mungkin aku terlalu sensitif karena hamil. Aku menyandarkan kepala ke jok, memejamkan mata. Aku terbangun dengan sentakan keras. Tubuhku terasa terlempar. Punggungku menghantam sesuatu yang dingin dan basah. Kepalaku terasa pusing. Aku membuka mata dengan panik. Aku berada di tanah. Tubuhku terbaring di jalan yang becek. Rasa nyeri menjalar dari pinggang ke kaki. Mas, panggilku dengan suara gemetar. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terlalu lemah. Aku melihat bayangan berdiri di depanku, suamiku dan wanita itu. Mereka berdiri beberapa langkah dariku. Mobil terparkir tak jauh di belakang mereka. Aku menatap wajah suamiku. Tatapannya saat itu dingin. Asing. Tidak ada rasa kasihan. Wanita itu berdiri di samping suamiku. Tangannya menyentuh lengan suamiku dengan akrab. Terlalu akrab untuk seorang penumpang yang baru dikenal. Apa ini? Tanyaku lirih. Dadaku terasa sesak. Disitulah aku mulai merasakan bahwa mimpi burukku baru saja dimulai. Wanita itu menatapku, dan dalam tatapannya aku melihat kejelasan. Ia bukan orang asing. Ia adalah wanita yang selama ini menjadi simpanan suamiku. Aku masih terduduk di tanah becek itu. Lumpur menempel di telapak tangan dan ujung bajuku. Suamiku melangkah mendekat, namun bukan untuk membantuku. Ia berhenti tepat di depanku lalu menunjuk wajahku dengan kasar. Mulai sekarang, suaranya meledak memecah sunyi hutan. Hidup di hutan aja loh. Air mataku langsung mengalir. Mas, aku istrimu. Aku hamil anak kamu. Kataku lirih. Ia tertawa sinis. Jangan pernah nginjek rumah gua lagi. Gua udah muak tahu nggak lihat muka lo. Wanita itu melangkah maju, menggenggam lengannya. Yuk, sayang. Kita pulang sekarang. Aku membeku. Suamiku berbalik tanpa menoleh lagi padaku. Ia dan wanita itu masuk ke mobil.
Pintu mobil ditutup dengan keras. Mesin mobil meraung. "Mas, jangan!" teriakku sambil menangis. "Aku mohon." Mobil itu melaju kencang. Debu dan percikan lumpur berterbangan. Dalam hitungan detik, mobil itu menghilang di balik tikungan jalan hutan. Aku jatuh terduduk lagi. Tinggi. Aku sendirian, hamil, tanpa makanan, tanpa arah. Aku masih duduk di tepi jalan becek itu saat senja mulai turun. Cahaya matahari perlahan menghilang di balik pepohonan tinggi. Udara menjadi semakin dingin. Kabut tipis mulai turun pelan. Tubuhku menggigil. Setiap kali aku melangkah, rasa sakit menusuk perutku. Aku berjalan pelan menyusuri jalan itu, mencoba mencari pertolongan. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya suara hutan yang sunyi. Aku berhenti berjalan. Nafasku terengah. Dadaku sesak. Aku menunduk memeluk perutku. "Ya Allah," bisikku pelan. "Aku takut." Aku mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh panik. Aku harus bertahan. Aku harus melindungi anakku. Aku duduk di bawah sebuah pohon besar. Perutku terasa melilit. Rasa lapar mulai terasa. Malam semakin pekat. Aku merapatkan bajuku memeluk perutku lebih erat. Aku mencoba berdoa meski suaraku gemetar. "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia kenapa-kenapa." Aku tahu malam ini baru saja dimulai. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Pagi datang tanpa kehangatan. Sinar matahari hanya menyelinap tipis di antara celah pepohonan. Tubuhku terasa semakin lemah. Perutku kosong. Rasa lapar menusuk dari dalam bercampur dengan mual. Aku mencoba berdiri. Kakiku gemetar hebat. Setiap gerakan terasa berat. Beberapa jam berlalu. Yang ada justru rasa haus yang semakin menyiksa. Aku melihat genangan air kecil di pinggir jalan. Airnya coklat bercampur lumpur. Aku berhenti menatapnya lama. Bibirku kering. Lidahku terasa pahit. Namun aku ragu. Aku ingat anakku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak berani mengambil risiko. Aku memilih menahan haus itu meski kepalaku semakin pusing. Aku duduk di tepi jalan menunduk lemah. "Ya Allah!" Suaraku bergetar. Aku masih mau hidup. Anakku masih mau lahir. Aku memeluk perutku. Mencoba memberi kehangatan pada kehidupan kecil di dalam diriku. Aku harus bertahan. Hari kedua berlalu tanpa makanan, tanpa minuman. Harapan mulai meredup. Malam datang lebih cepat dari yang aku kira. Hutan tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Tubuhku kembali menggigil lebih hebat dari malam sebelumnya. Tenagaku sudah habis. Perutku terasa kosong dan perih. Di dalam rahimku, anakku terasa bergerak lebih lemah dari biasanya. Hujan turun tiba-tiba. Awalnya hanya rintik kecil, lalu berubah menjadi deras. Air hujan membasahi tanah. Bajuku basah kuyup dalam hitungan menit. Aku mencoba berdiri untuk mencari tempat berteduh. Namun kakiku tak mau bergerak. Aku jatuh terduduk lagi. Kali ini lebih keras. Nafasku terhenti sejenak karena nyeri di pinggang. "Ya Allah!" Suaraku hampir tidak keluar. Aku sudah tidak kuat. Aku menutup mata, mencoba menghemat tenaga. Kesadaranku mulai naik turun. Tubuhku semakin lemas. Aku hanya bisa berbisik di dalam hati. "Ya Allah, aku titipkan anakku." Setelah itu gelap perlahan menelan pandanganku. Aku tidak lagi merasakan dingin, tidak lagi merasakan sakit. Aku pingsan, sepenuhnya menyerah pada takdir. Aku terbangun dengan rasa asing di seluruh tubuhku. Bukan dingin tanah, bukan bau lumpur. Yang kurasakan adalah hangat. Saat aku memaksa membukanya, cahaya redup yang menenangkan menyambut pandanganku. Aku terbaring di atas sesuatu yang empuk. Tubuhku diselimuti kain tebal. Bau kayu, bau asap tipis, dan aroma air hangat bercampur menjadi satu. Minum pelan-pelan. Suara itu membuatku terkejut. Seorang pria parubaya, Pak Sastro, duduk di sampingku. Wajahnya tenang. Di tangannya ada cangkir kecil berisi air hangat. "Tenang, kamu aman," katanya lembut.
Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Seteguk air itu terasa seperti kehidupan baru. Aku menatap sekeliling. Ruangan kecil dari kayu. Aku bukan di hutan lagi. Tidak lama kemudian wanita tua, Mainah, masuk ke ruangan itu. Ia tersenyum tipis. Alhamdulillah. Akhirnya sadar. Ia menyentuh pergelangan tanganku dengan hati-hati. Kamu ditemukan di jalan hutan sudah 3 hari, katanya lirih. Aku menatap Pak Sastro dengan mata penuh rasa terima kasih yang tak terucap. Allah yang mempertemukan. Lanjutnya tenang. Pertolongan Allah datang dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Hari itu aku lebih banyak beristirahat. Tubuhku masih perlu waktu untuk pulih. Mainah sesekali datang membawakan air hangat atau makanan ringan. Pak Sastro lebih banyak diam, tapi tatapannya selalu memastikan aku baik-baik saja. Di sela-sela kesunyian itu, pikiranku mulai kembali bekerja. Kenangan tentang hutan, tentang mobil yang melaju pergi, semuanya kembali hadir. Mainah seolah mengerti. Kalau sudah siap, kamu boleh cerita, katanya suatu sore. Aku dibuang, ucapku akhirnya, oleh suamiku sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa emosi berlebihan. Mainah tidak terkejut. Ia hanya mendengarkan. Aku menceritakan semuanya pelan-pelan. Saat aku selesai, Pak Sastro masuk ke dalam. Ia menatapku sejenak lalu berkata pelan, "Kadang Allah menghancurkan satu hidup supaya menyelamatkan hidup yang lain." Kalimat itu terasa dalam meski diucapkan dengan suara sederhana. Aku belum sepenuhnya mengerti maksudnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi merasa sendirian. Dan di balik luka yang belum sembuh, Allah sedang menyiapkan sesuatu. Malam itu datang dengan sunyi yang berbeda. Aku terbangun karena rasa nyeri yang asing. Awalnya hanya kram kecil, namun beberapa menit kemudian rasa nyeri itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Aku mulai panik. "Mainah," panggilku pelan. Mainah masuk dengan wajah waspada. Ia menyentuh perutku lalu menatap jam dinding tua. "Sepertinya sudah waktunya," katanya pelan. Dadaku bergetar. "Di sini?" Suaraku gemetar. "Saya melahirkan di sini." Mainah menggenggam tanganku erat. "Tenang, kita bisa." Pak Sastro menyiapkan air panas dan kain bersih. Rasa sakit semakin sering datang. Nafasku terputus-putus. Aku menggenggam tangan Mainah sekuat tenaga. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang terasa seperti seumur hidup, sebuah tangisan kecil memecah keheningan malam. Aku terdiam. Tangisan itu nyata. Mainah tersenyum lebar. "Anakmu lahir," katanya lirih. Ia meletakkan tubuh kecil itu di dadaku. Kulitnya hangat, nafasnya kecil, namun kuat. Aku menangis sambil tersenyum. "Halo, nak," bisikku. "Ibu di sini." Di dalam dadaku, sebuah kehidupan baru dimulai. Allah memberiku alasan untuk bertahan. Waktu tidak berhenti hanya karena seseorang pernah hancur. Setahun berlalu, anakku mulai belajar berjalan. Tawanya mengisi ruangan sempit itu. Aku tinggal bersama Pak Sastro dan Mainah selama beberapa bulan. Lalu dengan bantuan mereka, aku pindah ke kota kecil. Aku menyewa rumah kontrakan sederhana. Aku mulai bekerja. Apa saja yang bisa kulakukan aku lakukan. Mencuci pakaian orang, membersihkan rumah, hingga menjaga anak orang lain. Tubuhku lelah, tapi jiwaku perlahan belajar berdiri lagi. Aku menyimpan luka itu rapat-rapat. Setiap malam setelah anakku tertidur, aku duduk di lantai kontrakan kecil itu menatap wajahnya yang damai. Aku belajar menerima. Aku belajar percaya bahwa Allah tidak pernah salah memilih jalan. Anakku kini berusia 1 tahun. Dalam matanya, aku bukan wanita yang dibuang. Aku adalah ibunya. Dan itu cukup untuk membuatku kuat. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah biasa. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Saat aku berhenti di depan sebuah gedung cukup besar, mataku tanpa sengaja menoleh ke arah pintu masuk. Di sanalah aku melihat 2 sosok yang membuat langkahku terhenti seketika. Dia dan wanita itu. Jantungku langsung berdegup keras.
Mereka berdiri berdampingan. Wanita itu terlihat anggun dengan pakaian mahal. Rambutnya tertata sempurna. Pria itu, mantan suamiku, berdiri di sampingnya dengan sikap yang sama seperti dulu. Tegak, percaya diri. Mereka berjalan mendekat. Aku menunduk, berharap mereka tidak mengenaliku. Terlambat. Mantan suamiku menoleh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki lalu tersenyum miring. Oh, katanya pendek. Wanita di sampingnya ikut menoleh. Kamu masih hidup ternyata, kata mantan suamiku sambil tertawa kecil. Kata-kata itu menusuk. Namun aku menahannya. Aku berdiri tegak. Masih. Jawabku singkat. Wanita itu melangkah setengah langkah ke depan. Hidup kamu ya begini, katanya sambil tersenyum tipis, meremehkan pakaianku yang sederhana. Aku memilih diam. Diam yang kini menjadi benteng. Aku melangkah melewati mereka. Langkahku pelan namun mantap, meninggalkan mereka di belakang. Malam itu setelah anakku tertidur, ponsel lamaku bergetar pelan. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat panggilan itu. Arini. Suara di seberang terdengar tenang. Kamu masih ingat saya? Pak Sastro. Iya, Pak. Jawabku. Kami dengar kamu bertemu mereka. Mainah bilang, kamu terlihat gelisah. Aku terdiam sejenak. Iya, Pak. Tapi saya baik-baik saja. Ada jeda singkat. Arini. Suara Pak Sastro terdengar lebih dalam. Tidak semua kebaikan datang untuk membuatmu diam selamanya. Aku mengerutkan dahi. Maksud Bapak? Kebenaran punya waktunya sendiri, katanya pelan. Dan sepertinya waktumu sudah dekat. Datanglah besok. Bawa anakmu. Telepon ditutup. Aku duduk lama di lantai memandangi ponsel di tanganku. Kata-kata Pak Sastro terus terngiang. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang selama ini tidak pernah aku tanyakan. Dan besok aku akan menemukan jawabannya. Keesokan harinya aku kembali ke rumah kayu di pinggir hutan. Tempat yang pernah menyelamatkan hidupku. Mainah menyambutku dengan pelukan hangat. Pak Sastro berdiri di dekat jendela. Kamu sudah cukup kuat sekarang, katanya pelan. Ia lalu membuka sebuah lemari kayu tua. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah map tebal. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya serius. Setahun lalu saat kamu ditemukan di hutan, kami tidak hanya menolong, katanya. Kami juga menyimpan sesuatu. Ia menyerahkan map itu padaku. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada salinan laporan, foto-foto, dan beberapa dokumen penting. Satu nama langsung membuat dadaku bergetar. Nama mantan suamiku dan nama wanita itu. Selama ini kami diam. Lanjut Pak Sastro. Bukan karena takut, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini aku bukan hanya diselamatkan. Aku dilindungi, disiapkan, dikuatkan agar saat kebenaran itu muncul, aku tidak lagi hancur karenanya. Aku merasa benar-benar siap. Aku berdiri di sudut ruangan yang cukup luas, menggendong anakku dengan tenang. Di hadapanku beberapa orang duduk dengan wajah tegang. Mantan suamiku duduk di salah satu kursi. Wajahnya pucat. Wanita itu duduk di sampingnya. Sorot matanya kosong. Pak Sastro berdiri di depan ruangan. Semua sudah diperiksa, katanya. Dan kebenaran tidak bisa ditahan lebih lama. Ia membuka map itu. Dokumen-dokumen itu kini terbuka di hadapan banyak orang, menunjukkan kejahatan dan penipuan yang dilakukan mantan suamiku. Mantan suamiku menunduk. Wanita itu mulai menangis. Aku tidak perlu berbicara. Kebenaran bekerja dengan caranya sendiri. Mantan suamiku mengangkat wajahnya. Matanya bertemu denganku. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di sana. Bukan kemarahan. Bukan kesombongan. Ketakutan. Ia terlihat kecil. Aku tidak membalas. Lanjutku pelan. Suaraku tenang. Aku hanya bertahan. Pak Sastro menutup map itu. Proses selanjutnya akan berjalan, dan setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mantan suamiku akhirnya menangis. Penyesalan itu nyata, namun sudah terlambat.
Aku berbalik dan melangkah pergi. Di belakangku masa lalu itu tertinggal. Pagi itu aku membuka jendela kontrakan kecilku. Cahaya matahari masuk perlahan, menyentuh lantai yang sederhana. Aku berdiri cukup lama memandangi pemandangan itu. Tidak ada lagi suara keras di kepalaku. Tidak ada lagi ketakutan yang menekan dada. Yang ada hanya ketenangan yang tumbuh pelan-pelan. Aku tetap bekerja, tetap mengurus anakku, tetap pulang ke rumah kecil ini dengan langkah yang sama. Aku tidak lagi merasa dibuang. Aku tidak lagi merasa gagal. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, mengapa Allah membiarkan aku melewati semua itu? Kini aku mengerti, bukan untuk menjatuhkanku, tetapi untuk memindahkanku dari hidup yang salah ke hidup yang benar, dari ketergantungan ke kekuatan, dari luka ke keikhlasan. Aku berdiri menggendong anakku di depan dada. Allah tidak pernah lalai. Ia melihat air mata yang jatuh diam-diam di hutan. Ia mengembalikan keadilan tanpa harus aku meminta. Aku melangkah keluar rumah kecil itu dengan senyum tipis. Hidupku tidak sempurna. Namun aku tidak lagi takut. Dan kisahku tidak berakhir di hutan. Ia justru dimulai dari sana. Sudah beberapa bulan sejak pertemuan terakhir yang menghadirkan keadilan itu. Arini memutuskan untuk kembali mengunjungi tempatnya dilahirkan kembali, rumah kayu di pinggir hutan. Ia membawa anaknya yang kini sudah bisa tertawa riang dan berjalan tertatih. Tiba di sana, Mainah menyambutnya dengan pelukan hangat yang terasa seperti pelukan seorang ibu kandung. Pak Sastro duduk di teras, tersenyum tenang, membelah kayu kecil. Anakku langsung merangkak mendekati Pak Sastro, menarik janggutnya yang tipis. Mainah tertawa. Lihat, Sastro, dia sudah besar. Dia sudah kuat. Mereka tidak banyak berbicara tentang masa lalu. Keheningan mereka kini dipenuhi oleh suara tawa anak kecil. Arini duduk di samping Mainah, menyeruput teh hangat yang disajikan. Ia menatap Mainah dan Pak Sastro. Dua malaikat tak bersayap yang dikirim Allah saat ia paling membutuhkan. Terima kasih, Pak, Bu, bisik Arini, suaranya tulus. Tanpa kalian, kami tidak akan ada di sini hari ini. Kalian adalah keluarga yang Allah berikan saat aku kehilangan segalanya. Beberapa bulan kemudian, dengan modal seadanya dari hasil menabung dan sedikit bantuan dari Mainah, Arini membuka warung kecil di dekat pasar kota. Bukan warung besar. Hanya sebuah etalase sederhana yang menjual makanan ringan dan minuman. Setiap pagi, ia menyiapkan dagangannya dengan penuh semangat, memastikan setiap botol tersusun rapi dan setiap camilan tertutup rapat. Anakku diletakkan di dalam kereta dorong kecil di samping meja kasir, sibuk bermain dengan mainan sederhananya. Pelanggan datang dan pergi, mulai dari ibu-ibu yang berbelanja hingga pekerja kantoran yang mencari minuman dingin, dan Arini melayani mereka dengan senyum yang tulus, bukan senyum penuh kepalsuan, melainkan senyum keikhlasan. Sambil melayani, ia kadang menoleh ke anaknya, melihatnya tertawa pada bayangannya sendiri di kaca etalase. Arini menyadari, kemewahan sejati bukanlah pada harta yang direbut darinya, melainkan pada kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri dan memberikan kehidupan terbaik untuk anaknya, tanpa bergantung pada siapapun. Ini adalah babak baru yang ia tulis sendiri. Warung Arini mulai dikenal. Tidak hanya di kalangan pedagang pasar, tetapi juga beberapa orang dari kawasan perumahan elit di seberang jalan sering mampir untuk membeli minuman dingin atau camilan khas yang ia buat. Suatu siang yang terik, saat Arini sibuk meracik es teh, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan warungnya. Seorang wanita paruh baya, dengan dandanan mentereng dan perhiasan berkilauan, turun dari mobil. Wanita itu adalah Tante Rima, kerabat jauh mantan suaminya, yang dulu selalu memandang rendah Arini. Tante Rima terkejut melihat Arini di sana. Ia mendekat, matanya menyapu etalase sederhana itu. "Arini? Kamu Arini, kan?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Anak Arini yang sedang asyik bermain di kereta dorong menoleh. Arini tersenyum, senyum tulus tanpa rasa malu. "Iya, Tante. Mau beli apa?" Tante Rima tampak bingung, antara iba dan terkejut. "Astaga, ternyata kamu benar-benar berdagang di sini." Arini melayani dengan tenang, menyerahkan uang kembalian.
Alhamdulillah, Tante. Ini rezeki dari Allah. Kalau tidak mandiri begini, mau bagaimana lagi? Tante Rima hanya bisa menggeleng. Pandangannya kini bercampur rasa hormat yang tak terduga. Arini tahu, pandangan mata Tante Rima tidak lagi meremehkan, melainkan mengakui bahwa Arini telah memilih jalan hidup yang bermartabat. Beberapa bulan lagi berlalu. Kepercayaan pelanggan pada warung Arini semakin besar. Keikhlasan yang ia pancarkan dalam bekerja ternyata menjadi magnet rezeki. Ia memutuskan untuk mengembangkan usahanya. Arini menyewa sebuah kios kecil di bagian depan pasar. Ukurannya 2 kali lipat dari etalase sebelumnya. Dengan modal tabungan dan sedikit pinjaman dari Mainah, ia membeli kulkas kecil dan merekrut seorang ibu muda dari kampung sebelah untuk membantunya menyiapkan bahan dan menjaga anakku saat pasar sedang ramai. Hari pembukaan kios baru itu terasa seperti hari besar. Anakku berdiri di ambang pintu, tertawa saat melihat pita merah diikatkan di depan pintu. Pak Sastro dan Mainah datang jauh-jauh dari rumah kayu hanya untuk mendoakan usahanya. Pak Sastro menepuk bahu Arini. "Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Nak, kesederhanaanmu adalah kekuatanmu," katanya. Arini mengangguk. Hatinya penuh. Ia melihat papan nama yang dipasang di atas kios. Warung Berkah Arini. Ia bukan lagi wanita yang dibuang. Ia adalah pemilik usahanya sendiri, mandiri, dan kuat. Tepat di seberang warung Berkah Arini, terdapat kios yang menjual sayur dan buah-buahan segar. Kios itu dimiliki oleh seorang duda muda bernama Bima. Bima adalah pria yang pendiam, namun matanya selalu menunjukkan ketulusan. Sejak Arini membuka warungnya, Bima sering menawarkan bantuan, mulai dari membantu mengangkat barang hingga sekadar menawarkan secangkir kopi saat pagi. Bima adalah pelanggan setia Arini dan sebaliknya. Arini sering membeli kebutuhan dapurnya dari kios Bima. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Arini sedang menghitung pemasukan hari itu. Bima mendekat, membawa 2 buah apel. "Ambil, Arini. Untuk anakmu," katanya singkat. Arini tersenyum. "Terima kasih, Mas Bima." Ada keheningan yang nyaman di antara mereka. Bima menatap Arini dengan rasa hormat yang mendalam. "Saya sudah sering dengar cerita kamu, Arini. Kamu wanita yang sangat kuat. Anakmu pasti bangga punya ibu sepertimu." Arini terdiam. Matanya berkaca-kaca karena ucapan tulus itu. Selama ini, pujian selalu datang dari Mainah dan Pak Sastro, tapi mendengar pengakuan dari orang luar membuatnya merasa dihargai. Ia menyadari, Allah tidak hanya memberinya kemandirian, tetapi juga sedang membuka pintu untuk persahabatan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, yang didasari oleh rasa hormat dan kesederhanaan. Hubungan profesional antara Arini dan Bima perlahan berubah menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Karena kios mereka berseberangan, mereka sering berbagi informasi tentang harga pasar dan logistik. Suatu sore, Bima menawarkan diri untuk membantu Arini merapikan warung Berkah Arini setelah jam ramai. Mereka bekerja dalam diam yang nyaman. Bima tidak hanya membantu mengangkat kursi dan membersihkan meja, tetapi ia juga berinisiatif membangun rak kecil di sisi warung Arini. Rak itu khusus dipersiapkan untuk memajang beberapa buah segar dagangan Bima, sebagai upaya meningkatkan penjualan bersama. Arini tersentuh dengan inisiatif itu. "Mas Bima tidak perlu repot-repot," kata Arini, mengusap debu dari etalase. Bima tersenyum tipis sambil memaku papan kayu. "Tidak repot, Arini. Rezeki itu datang dari usaha bersama. Lagi pula, kalau warung kamu ramai, kios saya juga kecipratan berkahnya," jawabnya tulus. Anak Arini, yang sudah terbangun dari tidur sore, tertawa riang melihat palu yang dipegang Bima. Saat Bima menoleh dan tersenyum pada anak itu, Arini melihat kehangatan yang mengingatkannya pada Pak Sastro. Kerjasama yang didasari rasa hormat dan kesederhanaan ini membuat Arini merasa semakin nyaman. Ia mulai mempercayakan sebagian kecil urusan logistik padanya, menyadari Bima adalah rekan yang tidak hanya bisa diandalkan dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 2 minggu setelah rak buah itu terpasang, Pak Sastro dan Mainah kembali mengunjungi kota. Mereka datang untuk melihat perkembangan warung Berkah Arini dan menjenguk cucu angkat mereka.
Kios Arini yang kini lebih besar dan ramai membuat Mainah terharu. Alhamdulillah, nak, berkahnya nyata. Bisik Mainah sambil memeluk Arini. Pak Sastro duduk di bangku kecil di depan kios, mengamati arus pembeli. Saat itu Bima sedang melayani pelanggan di kios sayurnya. Namun sesekali ia menyeberang untuk memastikan Arini tidak membutuhkan bantuan. Pak, Bu, ini Mas Bima, kata Arini memperkenalkan Bima saat ia mendekat, membawa teh hangat untuk Mainah. Dia yang punya kios sayur di seberang. Banyak membantu saya di sini. Bima menyalami Pak Sastro dan Mainah dengan sopan. Matanya menunjukkan rasa hormat. Pak Sastro menatap Bima dalam diam selama beberapa saat. Tatapan yang dalam dan menilai, seperti sedang membaca karakter seseorang. Bima hanya tersenyum tipis, tidak canggung dengan tatapan itu. Bima, Pak, Duda, punya satu anak, katanya jujur. Pak Sastro tersenyum. Senyum tipis yang jarang ia tunjukkan. Seorang pria yang bertanggung jawab akan selalu menemukan jalannya. Nak, kata Pak Sastro. Ia lalu menepuk bahu Bima dengan lembut. Anggukan Pak Sastro terasa seperti restu yang tidak terucapkan. Setelah Bima kembali ke kiosnya, Mainah menyenggol Arini pelan. Pria baik, RI. Dia melihatmu, bukan masa lalumu, bisiknya. Arini hanya tersenyum, hatinya menghangat. Menyadari bahwa kedua orang tua angkatnya kini melihat harapan baru dalam hidupnya. Malam itu, setelah Arini membereskan sisa dagangan dan menunggu kiosnya benar-benar sepi, Bima menghampirinya. Anak Arini sudah tertidur pulas di kereta dorongnya. Bima duduk di bangku di samping Arini. Suasana hening, hanya ditemani cahaya lampu kios yang redup. Arini, Bima memulai. Suaranya pelan dan penuh kehati-hatian. Saya sudah sering melihat bagaimana kamu berjuang. Sendirian. Demi anakmu. Kamu wanita yang luar biasa. Arini menatapnya. Ia tahu pembicaraan ini bukan lagi tentang buah atau harga camilan. Saya juga seorang duda. Arini. Saya tahu rasanya kehilangan. Tapi saya juga tahu bagaimana rasanya harus berjuang demi anak. Bima berhenti sejenak. Mengambil napas. Saya tidak datang membawa janji kemewahan atau masa lalu yang sempurna. Saya hanya ingin bertanya, apakah kamu bersedia kita berjalan bersama? Bersama-sama membangun keluarga yang sederhana, yang didasari rasa hormat, kejujuran, dan keikhlasan? Anakmu butuh ayah, dan anak saya, Bima menunjuk ke arah kampungnya, juga butuh sosok ibu yang kuat sepertimu. Air mata Arini menggenang. Bukan karena sedih, melainkan karena kata-kata itu terasa begitu murni dan tulus. Bima tidak mencoba menggantikannya. Ia hanya menawarkan sebuah rumah, sebuah keluarga yang lengkap. Arini memandang wajah damai anaknya yang tertidur. Setelah semua badai yang ia lalui, setelah semua pengkhianatan yang ia rasakan, ia menyadari bahwa Allah kini membuka pintu yang berbeda. Pintu menuju ketenangan yang sejati, yang tidak perlu dipertahankan dengan kepura-puraan, melainkan dengan hati yang ikhlas. Mas Bima, bisik Arini, suaranya sedikit bergetar. Beri saya waktu. Tapi, terima kasih. Terima kasih karena Mas melihat saya sebagai seorang wanita, bukan hanya seorang ibu yang dibuang. Setelah Bima pergi, Arini duduk lama di bangku kiosnya, menatap nanar lampu jalan yang redup. Hatinya berdebar antara harapan dan ketakutan. Harapan akan keluarga yang utuh. Ketakutan akan pengulangan luka masa lalu. Ia memutuskan untuk menelepon Mainah. Keesokan paginya, Arini melakukan perjalanan singkat ke rumah kayu di hutan, membawa serta Mainah kembali ke kota untuk beberapa hari. Malam itu, di kontrakan kecil Arini, Mainah duduk di sampingnya sambil mengelus rambut anak Arini yang sudah tertidur. Arini menceritakan semua yang diucapkan Bima, tanpa mengurangi kejujuran yang ditawarkan pria itu. Mainah mendengarkan dengan seksama. Arini, kamu sudah lihat bagaimana keikhlasanmu menarik rezeki dan rasa hormat. Bima melihat kemandirianmu, bukan harta. Dia menawarkan bukan kemewahan, tapi janji perjuangan bersama. Itu jauh lebih berharga, kata Mainah lembut. Dia pria baik, nak, tapi keputusannya ada di tanganmu. Apakah hatimu sudah siap untuk percaya lagi?
Air mata Arini menetes. Ia menatap wajah Mainah yang penuh kasih, menyadari bahwa ia tidak lagi takut pada orang lain, melainkan takut pada dirinya sendiri yang mungkin tidak mampu membuka hati. 2 hari kemudian, Arini memanggil Bima untuk menemuinya setelah pasar tutup. Kios warung berkah Arini hanya diterangi satu lampu bohlam kecil. Bima datang dengan wajah tegang, menunggu jawaban Arini. Arini berdiri di hadapannya, memegang tangan anaknya yang menggenggam erat ujung bajunya. "Mas Bima," Arini memulai, suaranya mantap. "Saya tidak mencari masa depan yang penuh janji kemewahan. Saya hanya mencari hati yang tulus dan bahu untuk bersandar saat saya lelah berjuang. Saya melihat itu di diri Mas Bima. Kejujuran Mas adalah harta yang lebih berharga daripada semua yang pernah saya miliki." Bima tersenyum lega. Matanya menunjukkan keharuan yang dalam. "Saya tidak akan mengecewakan kamu, Arini. Kita akan berjalan bersama, perlahan, dengan ikhlas." Mereka sepakat untuk melangsungkan akad nikah secara sederhana. Tidak ada pesta besar, hanya acara kecil yang dihadiri Mainah, Pak Sastro, dan anak-anak mereka. Hari itu, di sebuah masjid kecil dekat pasar, Arini mengucapkan janji suci, bukan untuk memulai kemewahan, melainkan untuk meresmikan ikatan keluarga yang baru, yang didasari oleh perjuangan, kemandirian, dan rasa hormat yang tulus. Setelah menikah, warung berkah Arini dan kios sayur Bima resmi menjadi kios berkah keluarga. Mereka menggabungkan kedua usaha tersebut, kini dibantu oleh Bima yang mengurus logistik sayuran dan Arini yang fokus pada makanan ringan dan minuman. Anak-anak mereka, anak Arini dan anak Bima, bermain bersama di area pasar yang mereka sulap menjadi tempat yang aman. Suatu sore, saat pasar mulai meredup dan Bima sedang menutup etalase, Arini duduk di bangku kayu, memandangi kedua anaknya yang tertawa riang sambil berbagi mainan. Ia memandang ke seberang, ke arah jalan raya, di mana mobil-mobil mewah masih melintas. Ia teringat akan masa lalunya, mobil hitam mewah yang meninggalkannya di hutan, dan hidup yang penuh kepalsuan. Bima datang, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. "Sudah larut, sayang." Arini menyandarkan kepala ke bahu Bima. "Aku bahagia, Mas. Bukan karena harta yang melimpah, tapi karena hati yang tenang. Allah benar-benar memberiku segalanya setelah Dia mengambil yang salah." Ia menyadari, kekuatan sejatinya bukan terletak pada seberapa keras ia berteriak menuntut keadilan, tetapi seberapa ikhlas ia melepaskan rasa sakit dan membangun kembali kehidupannya dari nol, bersama dengan orang yang benar-benar menghargai dirinya. 6 bulan berlalu sejak Arini dan Bima meresmikan pernikahan mereka. Kios berkah keluarga kini menjadi pemandangan yang ramai dan teratur di pasar. Bima, yang bertanggung jawab atas logistik sayuran, tampak sibuk mengangkat karung dari mobil pikap, sementara Arini cekatan melayani antrean pembeli yang mencari es teh dan makanan ringan. Pagi itu, pasar sangat ramai. Arini tersenyum lebar sambil menyerahkan uang kembalian. Ia sesekali melirik ke sudut, di mana anakku dan anak Bima, yang usianya hampir sama, asyik bermain dengan balok kayu. Mereka sudah seperti kakak beradik, sering bertengkar kecil, tapi tak bisa dipisahkan. Bima menyeka keringat di dahinya, lalu berjalan mendekati Arini. "Jualan hari ini sangat laris, sayang. Stok es teh sudah mau habis," bisik Bima, bangga. Arini mengangguk, matanya memancarkan kelelahan yang bahagia. "Alhamdulillah, Mas. Kita memang harus kerja lebih keras. Sebentar lagi musim sekolah dimulai. Kita harus bisa nabung untuk kebutuhan anak-anak." Bima menatapnya lekat. "Kita pasti bisa, Ri. Dulu kamu sendiri saja mampu. Apalagi sekarang kita berdua. Semua ini berkah karena kita menjalaninya dengan ikhlas." Arini membalas tatapan itu, menyadari bahwa kemewahan yang dulu ia kejar tidak pernah memberinya ketenangan hati dan tujuan sejelas ini. Malam itu, kehangatan mengisi kontrakan kecil mereka. Setelah anak-anak tertidur pulas di kamar yang bersebelahan, Arini dan Bima duduk di ruang tamu sederhana, ditemani secangkir teh panas. Lantai dingin, namun hati terasa hangat. Bima sedang memeriksa buku catatan keuangan warung,
sementara Arini menjahit lubang kecil di baju anaknya. Mereka tidak perlu kata-kata besar untuk merasa dekat. Keheningan di antara mereka adalah keheningan yang nyaman. Jalanan itu, Bima tiba-tiba memecah keheningan. Dulu adalah jalan yang paling sepi dan menakutkan, kan? Arini mengerti. Bima berbicara tentang jalan hutan itu. Iya, Mas. Dulu rasanya seperti akhir dunia. Aku tidak pernah membayangkan bisa bangun di tempat yang hangat seperti ini lagi. Bima menutup buku catatannya dan menggenggam tangan Arini. Tapi sekarang, jalan itu adalah awal dari kios berkah keluarga ini. Karena kamu memilih bertahan, karena kamu memilih mandiri. Arini menatap tulus pada Bima. Ia melihat masa depan, bukan melalui kemewahan, tetapi melalui keberanian dan keikhlasan. Ia menyadari, kekayaannya bukan lagi diukur dari perhiasan atau mobil mewah, tetapi dari senyum tulus Bima dan tawariang kedua anak mereka. Suatu hari, warung berkah Arini menerima kunjungan istimewa. Mainah dan Pak Sastro datang dari desa. Kali ini ditemani oleh beberapa kerabat mereka. Mereka berhenti sejenak di depan kios berkah keluarga, menyaksikan keramaian itu dengan bangga. Saat Arini melihat mereka, ia segera berlari memeluk Mainah. "Terima kasih sudah datang, Bu," bisik Arini. Pak Sastro mendekati Bima, mengamati rak sayuran yang tersusun rapi dan etalase minuman yang berkilauan. "Usaha yang bagus, Nak Bima," puji Pak Sastro. Suaranya mengandung rasa hormat. Bima tersenyum tulus. Semua berkat dukungan bapak dan ibu. Saat mereka duduk menyeruput teh yang disajikan Arini, salah satu kerabat Mainah yang baru pertama kali bertemu Arini bertanya, "Ini Arini, ya? Yang dulu pernah?" Mainah dengan cepat memotong, sambil menggenggam tangan Arini dengan bangga. "Ini Arini, pemilik kios berkah keluarga. Wanita yang Allah pilih untuk memulai hidup baru yang jauh lebih kuat dan lebih berkah." Pak Sastro menoleh ke arah Arini dan memberikan anggukan yang dalam. Anggukan itu bukan sekadar restu pernikahan, melainkan pengakuan bahwa Arini telah berhasil menyelesaikan takdirnya dengan keikhlasan, mengubah kesengsaraan menjadi keberkahan, dan kini menjadi pilar yang dihormati dalam komunitas barunya. Setelah kunjungan Mainah dan Pak Sastro, Arini dan Bima semakin bersemangat. Mereka tahu bahwa kini mereka tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tetapi juga pada masa depan kedua anak mereka. Suatu malam, setelah kios berkah keluarga tutup dan mereka kembali ke kontrakan, Arini dan Bima duduk berhadapan di meja dapur kecil, menghitung pemasukan hari itu. Bima memegang buku catatan usang, sementara Arini menumpuk uang receh dengan rapi. "Mas, tabungan kita lumayan bertambah bulan ini," kata Arini sambil tersenyum. "Dengan hasil ini, kita bisa menambah stok minuman dingin untuk musim panas nanti." Bima mengangguk setuju. "Kita juga harus memikirkan sekolah anak-anak. RI. Anakku sebentar lagi masuk SD. Aku ingin memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik, bukan yang mewah, tapi yang bisa membentuk karakter mereka." Arini menatap Bima. Tatapan mereka penuh komitmen. Mereka berdua telah belajar bahwa kekayaan sejati adalah pada apa yang mereka tanamkan dalam diri anak-anak, bukan pada materi yang cepat hilang. "Insya Allah, Mas," jawab Arini. "Kita akan berjuang bersama untuk itu. Dulu aku takut menghadapi masa depan sendirian, tapi sekarang, aku tahu kita punya berkah karena kita jujur dalam mencari rezeki." Mereka menunda tidur hingga larut, menyusun anggaran sederhana untuk kebutuhan sekolah dan pengembangan kios, merangkai mimpi masa depan yang realistis dan penuh harapan. Beberapa bulan lagi berlalu. Kios berkah keluarga semakin stabil. Bahkan mereka mampu menambah satu karyawan paruh waktu lagi. Ketenangan finansial dan emosional membawa kebahagiaan baru. Suatu malam, Arini duduk di teras kecil kontrakannya, menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu. Langit malam bertabur bintang, jauh dari gemerlap palsu kota besar yang dulu ia kenal. Bima duduk di sampingnya, memijat lembut bahu Arini yang terasa pegal. Anak-anak sudah tidur. Arini menggenggam tangan Bima. Perutnya kini mulai sedikit membesar lagi, membawa kehidupan baru, buah dari pernikahan yang didasari ketulusan. Ini adalah kehamilan keduanya.
Namun rasa damainya jauh berbeda dari kehamilan pertama yang berakhir tragis di hutan. Bima menunduk, mencium kening Arini. Kamu terlalu lelah hari ini, sayang. Jangan terlalu memaksakan diri. Arini tersenyum, menatap mata Bima. Tidak apa-apa, Mas. Lelah ini adalah lelah yang berkah. Aku tidak lagi takut menghadapi masa depan sendirian, karena kita menjalaninya bersama. Aku tidak lagi mencari kemewahan, aku hanya mencari ketenangan ini. Bima memeluknya erat. Mereka berdua berbagi keheningan yang penuh makna. Arini menyadari, Allah tidak hanya memulihkan kehidupannya, tetapi juga menganugerahinya keluarga baru yang utuh, yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan saling menghormati. Musim berganti, dan warung berkah Arini benar-benar berkembang menjadi kios berkah keluarga yang makmur. Dengan modal yang mereka kumpulkan, mereka berhasil memperluas kios ke area sebelah. Kini memiliki 2 etalase yang menjual sayuran, makanan ringan, dan minuman. Kios itu menjadi pusat keramaian di pasar. Pada suatu pagi yang cerah, Bima dan Arini memasang papan nama baru di atas kios yang kini terlihat kokoh dan rapi. Papan nama itu bertuliskan, Kios Berkah Keluarga, Arini O Bima. Arini memegang palu, Bima menopang tangga. Anak-anak mereka, kini 3 orang, karena bayi yang dikandung Arini telah lahir dengan selamat dan sehat, duduk di kereta dorong, bersorak melihat orang tua mereka bekerja sama. Mereka berdiri sejenak, mengagumi hasil kerja keras mereka. Ini bukan hanya sebuah kios. Ini adalah monumen dari ketahanan dan keikhlasan. Arini menatap Bima. Mata mereka dipenuhi rasa bangga. Mereka telah mengubah nasib mereka. Dari lumpur hutan hingga berdiri tegak sebagai pemilik usaha yang dihormati di pasar. Mereka tahu, kisah mereka adalah bukti bahwa keberkahan sejati datang saat seseorang berani melepaskan dendam dan memilih jalan kemandirian. Beberapa tahun berlalu. Keberkahan yang mereka raih semakin nyata. Setelah menabung dengan disiplin dan hidup hemat, Arini dan Bima akhirnya mampu membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota dan membangun rumah sederhana impian mereka. Itu bukan rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi, melainkan rumah kecil yang kokoh, dengan 2 kamar tidur yang cukup untuk menampung keluarga kecil mereka yang kini berjumlah 5 orang. Mereka pindah pada hari yang cerah, dibantu oleh Pak Sastro dan Mainah yang datang membawa doa restu. Saat malam tiba, Arini berdiri di ambang pintu, memandang Bima yang sedang tertawa riang sambil menggendong anak bungsu mereka. Jendela rumah itu terbuka lebar, membiarkan udara malam masuk. Arini menyentuh dinding yang baru dicat. Mas, kita benar-benar di sini. Bukan kontrakan lagi, bisiknya. Air mata bahagia menggenang. Ini rumah kita, RI. Dibangun dari rezeki yang ikhlas. Jawab Bima, menatapnya dengan bangga. Di dalam keheningan rumah baru itu, Arini merasakan kedamaian sempurna. Ia tahu, setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, kini terbayar lunas dengan atap yang melindungi keluarganya, yang dibangun atas dasar cinta dan kejujuran, bukan kepalsuan. 3 tahun setelah mereka pindah ke rumah baru, Arini merasa rindu yang mendalam pada asal-muasal kebangkitannya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah kayu di pinggir hutan. Kali ini, ia membawa ketiga anaknya, yang kini sudah cukup besar untuk memahami perjalanan singkat itu. Tiba di sana, rumah kayu itu masih sama, damai, dan sunyi. Pak Sastro dan Mainah sudah menua, namun senyum mereka tetap hangat. Anak-anak Arini berlari riang di halaman kecil, bermain di dekat tungku. Mainah menghela napas haru. Anakmu banyak, RI. Rumahmu ramai, katanya sambil menggenggam tangan Arini. Arini duduk di tempat tidurnya dulu, tempat ia melahirkan anak pertamanya. Ia menatap Mainah dan Pak Sastro yang sedang mengawasi anak-anak. Disinilah hidupku dimulai lagi, Bu, kata Arini. Bukan di rumah mewah yang dulu, tapi di pondok sederhana ini. Pak Sastro tersenyum. Dulu kamu mencari perlindungan, Nak. Sekarang kamu membawa perlindungan bagi yang lain. Saat itu, Arini menyadari bahwa kunjungan ini bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi untuk mematrikan pada dirinya sendiri dan anak-anaknya bahwa kekuatan tidak datang dari kemewahan, melainkan dari akar yang sederhana dan ikhlas.
Ketenaran warung berkah keluarga bukan hanya soal omzet, tetapi juga soal integritas. Suatu hari, Arini menerima surat undangan resmi dari Asosiasi Pedagang Pasar setempat. Ia diminta hadir dalam sebuah acara penghargaan kecil untuk pedagang yang berdedikasi dan inspiratif. Arini datang bersama Bima, mengenakan pakaian yang sederhana namun rapi. Di atas panggung, ia menerima plakat kecil. Ketua asosiasi, seorang pria parubaya yang dihormati, memuji kegigihan Arini yang memulai dari nol setelah menghadapi kesulitan besar, dan bagaimana ia kini menjadi panutan dalam semangat kewirausahaan yang jujur. Arini berdiri di hadapan puluhan pedagang pasar, tersenyum tulus. Ia tidak menceritakan detail masa lalunya yang pahit, namun hanya menyampaikan pesan sederhana. Berkah itu datang bukan karena besar modal kita, tapi karena seberapa ikhlas kita menjalaninya. Kios berkah keluarga ini adalah bukti bahwa Allah akan selalu memuliakan orang yang mau bekerja keras dan jujur. Tepuk tangan meriah menyambutnya. Arini menoleh ke Bima yang berdiri di sudut, tersenyum bangga. Ia tahu, pengakuan sejati bukan datang dari kerabat mantan suaminya, melainkan dari komunitas yang ia layani dengan hati yang tulus. Setelah menerima penghargaan dari Asosiasi Pedagang Pasar, Arini dan Bima semakin merasa terpanggil untuk berkontribusi pada komunitas yang telah mendukung mereka. Mereka memulai program kecil bernama Berbagi Berkah, menyisihkan sebagian kecil keuntungan kios berkah keluarga untuk membantu anak-anak pedagang pasar yang kurang mampu membeli perlengkapan sekolah. Setiap bulan, Arini secara pribadi menyiapkan dan menyerahkan paket alat tulis, buku, dan seragam kepada para orang tua di pasar. Senyum tulus para pedagang saat menerima bantuan itu terasa jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah ia dapatkan. Suatu pagi, saat menyerahkan paket kepada seorang ibu penjual rempah yang sudah renta, ibu itu menggenggam tangan Arini erat. "Terima kasih, Bu Arini. Anak saya bisa sekolah dengan seragam baru karena keikhlasan ibu." Air mata Arini menetes. Ia menunduk, menyadari bahwa keberkahan sejati datang saat rezeki tidak berhenti di tangannya, tetapi mengalir menjadi manfaat bagi orang lain. Kios berkah keluarga bukan hanya soal menjual, tapi juga soal memuliakan. Keberhasilan dan integritas kios berkah keluarga akhirnya menarik perhatian media lokal. Seorang jurnalis datang untuk meliput kisah inspiratif Arini, tentang bagaimana ia memulai dari nol dan menjadi pengusaha pasar yang dihormati. Arini setuju diwawancarai, tetapi dengan satu syarat. Ia hanya menceritakan tentang kemandirian, keikhlasan, dan perjuangan bersama Bima, tanpa menyebutkan detail masa lalu yang pahit. Artikel itu terbit di surat kabar utama kota dengan judul besar, "Dari Nol Menuju Berkah Sejati, Kisah Ketahanan Arini di Pasar." Beberapa hari kemudian, saat Arini sibuk meracik minuman, Bima menunjukkan ponselnya. Ia membuka kolom komentar di berita daring itu. Salah satu komentar yang menyakitkan namun memuaskan muncul dari akun anonim, yang Arini yakin adalah salah satu kerabat mantan suaminya. "Ternyata dia benar-benar berhasil tanpa suamiku. Sungguh memalukan. Kini dia lebih terkenal dan dihormati daripada kami yang berada di puncak." Arini hanya tersenyum tipis. Ia tidak perlu membalas. Kehormatan yang ia miliki sekarang dibeli dengan perjuangan, bukan warisan atau kepalsuan. 5 tahun berlalu. Anak sulung Arini, yang kini duduk di bangku SMP, pulang dengan nilai rapor yang memuaskan. Arini dan Bima bekerja keras untuk memastikan pendidikan terbaik bagi ketiga anak mereka. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, mereka duduk di teras rumah sederhana mereka, yang kini penuh dengan tanaman hias hasil tangan Arini. Bima menunjukkan sebuah sertifikat tanah yang baru diurus atas nama anak-anak mereka. "RI, ini untuk pendidikan mereka. Investasi ini akan memastikan mereka bisa kuliah. Tidak peduli apa yang terjadi pada kita nanti." Arini mengambil sertifikat itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. 15 tahun yang lalu, ia dibuang di hutan, sendirian, tanpa harapan materi. Kini, ia memiliki keluarga, rumah, dan kepastian masa depan yang aman. Semuanya dibangun di atas fondasi kejujuran dan kerja keras. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mendapatkan kembali kemewahan yang hilang, melainkan tentang membangun kepastian masa depan yang tak ternilai harganya,
bersama orang yang tepat. Setelah bertahun-tahun beroperasi sebagai kios dan menabung dengan gigih, Arini dan Bima mengambil langkah besar berikutnya. Mereka memutuskan untuk menyewa sebuah ruko semi-permanen di kompleks pasar yang sama, yang memungkinkan mereka mendaftarkan bisnis secara resmi dan memiliki ruang penyimpanan yang lebih aman. Pada hari penandatanganan kontrak sewa, Arini dan Bima duduk di hadapan seorang notaris yang ramah di kantor yang kecil namun rapi. Bima terlihat serius membaca setiap pasal, sementara Arini, mengenakan tunik batik bersih, tersenyum bangga. Kios berkah keluarga kini tidak hanya beroperasi atas dasar kepercayaan, tetapi juga diakui secara hukum. Setelah dokumen ditandatangani, Arini menatap Bima, mata mereka memancarkan kepuasan. Mereka tidak membutuhkan modal besar atau koneksi mewah untuk mencapai titik ini, hanya konsistensi, kejujuran, dan kemauan untuk bekerja keras. Ini bukan hanya toko, Mas, bisik Arini. Ini adalah bukti bahwa rezeki yang halal dan ikhlas akan selalu menemukan jalannya. Bima mengangguk. Kita pastikan, berkah ini akan terus mengalir untuk anak-anak kita. Sore hari di rumah baru mereka, Arini sedang menyiapkan teh hangat di dapur sementara Bima membereskan sisa logistik hari itu. Anak sulung Arini, Fajar, yang kini berusia sekitar 15 tahun, duduk di teras. Dengan sabar, ia mengajar membaca beberapa anak kecil dari lingkungan pasar yang kurang mampu secara finansial. Ini adalah inisiatifnya sendiri, terinspirasi dari program Berbagi Berkah yang dijalankan orang tuanya. Fajar menunjukkan buku-buku lama miliknya, menjelaskan huruf dan angka dengan suara pelan. Arini dan Bima berhenti sejenak di ambang pintu, mengamati pemandangan itu. Hati Arini dipenuhi kehangatan. Semua kesulitan, semua air mata, kini membuahkan hasil dalam bentuk karakter anak-anaknya. Dia benar-benar anak yang baik. RI, bisik Bima, bangga. Dia belajar bahwa memberi tidak harus menunggu kaya. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Inilah harta kita yang sebenarnya, Mas. Bukan tanah atau kios yang besar, tapi hati yang tahu cara berempati dan berbagi. Mereka menyadari bahwa warisan terbaik yang bisa mereka berikan bukanlah kemewahan, melainkan kesederhanaan dan keikhlasan yang mereka tanamkan dalam keluarga mereka. Suatu siang, Arini dan Bima harus mengantar pesanan khusus untuk sebuah catering besar di pusat kota. Perjalanan itu membawa mereka melintasi jalanan yang mewah, di mana gedung-gedung tinggi menjulang. Saat mereka melewati sebuah gedung kaca yang megah, Arini mengenali tempat itu, gedung di mana ia bertemu mantan suaminya dan dipermalukan bertahun-tahun lalu. Bima meliriknya, sadar bahwa Arini mengingat masa lalu itu. Arini menoleh ke arah gedung itu, namun kali ini tanpa rasa sakit, tanpa kemarahan. Hanya sebuah kesadaran yang tenang. Dulu tempat itu terlihat seperti puncak dunia, kata Arini pelan. Aku pikir kebahagiaan ada di dalamnya. Bima menggenggam tangan Arini yang duduk di sebelahnya. Puncak dunia kita ada di kios berkah keluarga. Sayang, di rezeki yang kita dapat dengan keringat dan kejujuran. Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu Bima. Mobil itu terus melaju, meninggalkan gedung mewah itu di belakang. Arini menyadari, kemewahan yang ia tinggalkan di masa lalu tidak pernah bisa menawarkan kedamaian yang ia rasakan sekarang. Ia tidak lagi menjadi wanita yang dibuang. Ia adalah wanita yang memilih jalan sendiri, yang menemukan keberkahan sejati di atas fondasi kemandirian dan cinta yang tulus.